Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau dari tempat saya, kebetulan saya lagi di Solo. Ini hujan besar sekali dengan petir menyambar di sana sini. Saya kurang tahu kalau kondisi di tempat Ibu Bapak seperti apa, tapi apapun itu semoga tetap semangat ya. Kita hari ini insya Allah nanti akan membahas satu topik yang luar biasa menarik sekali dan semoga bermanfaat insya Allah. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu semua dalam acara Focus Group Discussion Series, rangkaian acara kurikulum Merdeka Interaktif yang digagas oleh Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa FGD ini merupakan seri ke-10 dari rangkaian kegiatan diskusi mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengikuti seri ini dari awal, jangan khawatir. Tim Kelas Kreatif sudah membagikan link rekamannya di WhatsApp grup ya. Misalnya nanti belum dapat linknya, nanti bisa menghubungi tim Kelas Kreatif untuk tautan videonya. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya Dian Octaviana. Saat ini saya mengajar di SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School, salah satu SMA swasta Islam di Kota Solo, di Jawa Tengah. Begitu. Kebetulan saya di komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia ini masih terbilang hijau, begitu masih sangat baru. Kemudian sudah diminta ditodong, bisa dibilang sama Pak Dadan untuk memoderatori acara kita hari ini, begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, saya hendak menyapa Pak Dadan dulu, founder Kelas Kreatif Indonesia yang saya yakin betul ya, Bapak dan Ibu semuanya di sini pasti sudah sangat mengenal beliau ya. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama hujan juga Bu di sini. Hujan juga iya. Di Bandung, baik. Jadi Pak Dadan akan memulai sesi kita Bapak Ibu untuk memperkenalkan sedikit banyak mengenai komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, kegiatan-kegiatan apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan. Mangga Pak Dadan untuk perkenalannya. Baik, terima kasih Bu Dian. Walaupun hujan, kita tetap semangat ya, Ibu Bapak dan Ibu Dian, Ibu Winda dan Pak Fajri. Alhamdulillah kita sudah lengkap. Mohon izin untuk share screen ya, Bu Dian. Sekedap. Baik, silahkan. Saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu Dian? Sampun, Pak Dadan. Oh, sampun. Apa ya sampun? Keluar ya tolongnya. Sudah terlihat ya. Kalau saya mangga itu bahasa favoritnya, Bu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak pendidik kreatif semua. Kalau saya menyebutnya Ibu Bapak Learning Partners dari Kelas Kreatif Indonesia. Pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya yakin ada banyak dari Bapak dan Ibu semua yang hadir mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 10. Artinya semangat belajar ya Ibu Bapak untuk nanti bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit banyak tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Bagi Bapak dan ya Ibu yang sudah mengikuti sebelumnya, ini refresh kembali supaya kita sepaham, sevisi, dan memiliki semangat yang sama. Oke, Ibu Bapak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi, kita sekarang berada di FGD ke-10. Tidak terasa ya, kita sudah melewati 9 FGD. Insya Allah rekaman-rekaman FGD sebelumnya juga tersedia, sehingga bisa diakses dan bisa dicek kembali. Dari narasumber sendiri, saya merasa sangat merasa bersyukur gitu. Kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya,
Apakah itu dari dosen, apakah itu dari guru, apakah itu dari pemateri internasional, karena kita juga ada melatih dan rekan-rekan dari Bye Bye Plastic Bag, supaya memperkuat pemahaman kita terkait kurikulum merdeka dan membantu kita gitu ya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Beberapa penulis buku yang sudah dirilis oleh Kemendikbud juga hadir, ada Bu Ika, ada Pak Budi, ada Bu Rida, hadir di sesi kita untuk menjelaskan isi buku dari buku IKM, buku bahasa Inggris Pushbook ya, Bu dan Bapak. Oke, jadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu sebuah personal learning community. Ada yang menyebutnya professional learning community, ada yang menyebutnya personal learning community. Tidak ada keanggotaan, Ibu dan Bapak. Jadi kita semua adalah di tahapan yang sama, karena kan setelah berkuliah itu kadang kita lupa gitu ya dengan teritori pembelajaran dan lain-lain, sehingga kita perlu sebuah komunitas untuk menyegarkan kembali nih gitu kan, untuk mendampingi kita mengimplementasikan strategi-strategi mengajar. Jadi di Learning Partner kelas kreatif ini kita adalah sebuah organisasi yang cukup unik sebenarnya, sebuah komunitas yang cukup unik karena kita terdiri dari guru, dosen, ibu rumah tangga, pengajar kursus gitu ya. Semuanya ada di kelas kreatif Indonesia. Pokoknya kalau suka belajar boleh bergabung di komunitas ini. Awalnya berdiri tahun 2008, Ibu Bapak, dengan nama Education Development Project. Jadi sudah cukup lama sampai dengan hari ini 2022 dan masih banyak rekan-rekan yang dari 2008 sampai dengan saat ini di komunitas kelas kreatif ini. Kemudian 2018 kita merubah namanya menjadi kelas kreatif dan 2020 resmi menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visinya adalah pengembangan profesional secara informal, Ibu dan Bapak, karena kita sebenarnya kan beradanya di WhatsApp Group ya. Itu adalah platform utama. Kemudian baru kemarin kita membuka kesempatan untuk berkoneksi di Instagram dan di Facebook, sehingga tapi yang paling intens itu sebenarnya di WhatsApp. Kita saling berdiskusi, kita saling sharing resources, kemudian berbagi juga informasi terkait pengembangan profesional. Apa sih workshop yang bisa kita ikuti, webinar ya. Kemudian harapannya kita semua menjadi lifelong learner. Jadi belajar itu menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah kebutuhan, dan kalau nggak belajar itu, aduh apa nih yang kurang gitu ya. Nah, proses belajarnya sendiri artinya di sini membaca materi-materi yang di-share oleh rekan-rekan, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi, apakah untuk siswa-siswi kita atau mahasiswa-mahasiswi kita. Kemudian apa nih yang kita lakukan di kelas kreatif Indonesia? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menerbitkan 10 buku ber-ISBN dan digitalnya dibagikan secara gratis, Ibu Bapak, untuk membantu kita mengajar di kelas. Silakan nanti dicek ke admin ya, untuk mendapatkan file-file digitalnya. Kemudian kita berada di WhatsApp Group. Saya sudah tidak menghitung ada berapa, tapi yang pasti di grup IKM sendiri kita ada 4, grup English Club kita ada 9, kemudian grup kelas kreatif kita ada 6, grup menulis kita ada 1. Jadi memang fokus kita sampai dengan akhir tahun ini itu lebih kepada kurikulum merdeka, kemudian English webinar, dan menulis gitu ya. Sebenarnya sebelumnya ada banyak, ada public speaking, ada digital tools, dan lain-lain. Ibu dan Bapak semua berkesempatan untuk menjadi narasumber di kelas kreatif, dan pada prinsipnya itu kolaborasi. Jadi rata-rata webinar di kelas kreatif itu gabungan antara dosen dan guru supaya balance gitu ya. Sehingga tidak ada atau jarang single atau solo narsum gitu. Biasanya kita kombinasikan. Kemudian tim leadership dari kelas kreatif sendiri ada sekitar 28 atau 26. Jadi yang membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ada dosen, ada guru, ada pengajar kursus juga gitu ya. Kita saling support di sini. Kemudian apa yang terjadi berikutnya nih gitu ya. Jadi untuk kegiatan kita berikutnya Jumat depan insya Allah kita ada National Young Leaders Conference 2022. Karena kita tidak young lagi gitu ya. Jadi Young Leaders ini adalah untuk siswa-siswi SMA, conference berbahasa Inggris bersama Melati Winsent.
Jadi nanti silahkan ditunggu informasinya, insya Allah hari Senin saya share, sehingga Ibu Bapak nanti bisa langsung di-forward kepada siswa-siswi SMA. Kemudian micro writing project solo writer sedang berjalan sekarang di minggu ke-7. Mudah-mudahan rekan-rekan tetap semangat sampai nanti minggu 12 menyelesaikan bukunya masing-masing karena kan ini project menulis buku ya. Jadi kita bertemunya setiap Jumat malam Ibu Bapak jam 19 sampai jam 20. Kemudian yang ketiga teaching stories from the world, ini kita mengundang narasumber. Maaf ya ada yang bocor. maaf. Oke, narasumber guru dari berbagai negara, biasanya 3 negara, kemudian akan berbagi bersama kita semua terkait pembelajaran di negaranya masing-masing. Itu hari Jumat tanggal 28 juga. Tapi semuanya kan rencana ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa maju atau mundur. Kemudian yang keempat kita ada English webinar, yang terdekat itu berhubungan dengan vocabulary, karena itu isu utama yang sering didiskusikan di WhatsApp group gitu ya. Bagaimana nih anak-anak tidak memiliki vocabulary sedangkan kita punya target kurikulum yang harus tercapai. Dan yang terakhir adalah yang kelima FGD 11 pembelajaran multimodal. Silakan ditunggu insya Allah di bulan November. Tampaknya itu saja perkenalan singkat tentang kelas kreatif Indonesia. Semoga mencerahkan ketika Ibu Bapak berada di WhatsApp group itu tahu. Jadi visinya seperti ini, kemudian komitmennya seperti ini untuk Ibu Bapak semua. Terima kasih. Silakan Bu Dian. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dadan, singkat, padat, dan jelas ya Bapak dan Ibu semua tadi perkenalan mengenai komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Jadi seperti itu Bapak Ibu, memang keanggotaan komunitas ini tidak mengikat, ini merupakan komunitas belajar dan juga berbagi bagi kita semua para guru, pendidik termasuk juga dosen dan juga mahasiswa serta para pemerhati pendidikan. Saya pribadi meskipun belum lama bergabung, tapi sudah merasakan banyak sekali manfaatnya, termasuk mendapatkan ilmu baru, begitu. Kemudian teman-teman baru, berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Kalau tadi apa sebutannya Pak Dadan, lifelong learner partners ya, yang luar biasa ya, para pendidik dari seluruh penjuru tanah air. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas salah satu topik yang menarik sekali mengenai differentiated instruction, optimizing a learner's potential. Apa dan bagaimana penerapan desain instructional yang nantinya mampu memaksimalkan potensi siswa dan siswi kita di kelas, termasuk juga mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kami mengundang Bapak Ibu untuk semuanya berpartisipasi dalam FGD kali ini. Silakan nanti jika ada pertanyaan terkait topik ini bisa diketik di kolom chat atau nanti bisa disampaikan langsung kepada para narasumber kami setelah beliau memaparkan materinya. Seperti itu. Sore hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Fazri Nur Yusuf dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Assalamualaikum Pak Fazri. Apa sudah ada di ruangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Selamat bertemu, Bu Dian. Salam kenal masih Pak virtual Fazri. ini. Enggak. Aduh, keluar terus ya enggaknya, ngapun tadi saya di Solo. Baik, kemudian yang kedua ada Ibu Winda Hari Anggraini MA. Beliau adalah guru multitalenta dari SMA Negeri 1 Manggar, Nunjau di Belitung Timur sana ya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Winda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Winda ya? Ya, alhamdulillah Bu Dian. So fresh and pinky today. Baik, sebelum beliau berdua menyampaikan materinya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat dari kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu semuanya ada Bapak Dr. Fazri Nur Yusuf, kelahiran Bandung 16 Agustus. Beliau adalah dosen di FKIP ya, Pak Fazri, FKIP UPI ya? Bukan, Bu. Oh, bukan ya? Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oh, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra ya, Universitas Betul. Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau ini menamatkan program S3-nya di Universitas Negeri Malang pada tahun 2017. Betul ya Pak ya?
Betul. Baik. Kemudian beberapa penelitian beliau yang sudah diseminasikan di beberapa konferensi nasional dan internasional juga dipublikasikan, termasuk peer feedback in mobile assisted languages assessment (MALA) to improve student speaking skills yang dipresentasikan di English Language Teaching and Technology International Conference di Bandung pada November 2016, termasuk aktif juga mengikuti TEFLIN dan KONAFLIN. TEFLIN ini salah satu dosen saya ada di sini, Pak Fazri, Prof. Joko. Kebetulan saya sedang sekolah lagi, nekat udah tua tapi sekolah lagi. Baik, selengkapnya nanti teman-teman bisa baca. Masya Allah, luar biasa sekali, banyak sekali publikasinya. Saya yakin juga luar biasa sekali penelitian-penelitiannya. Beliau bisa dihubungi lewat email address di fazrinuryusuf@up.edu, begitu. Itu narasumber kita yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita ada Ibu Winda Ari Anggraini, MA. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dari LPDP ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Buku-buku yang sudah dihasilkan termasuk tulisan ilmiah beliau, artikel juga sudah sangat-sangat banyak sekali. Tahun 2021 beliau menulis buku Just Speak Up, berbicara bahasa Inggris itu mudah. Kemudian ada juga tulisan ilmiah Utilizing OWC to Improve Students Writing and Learning Engagement, masih di tahun 2021, dan beberapa tulisan di beberapa surat kabar ya, Masya Allah. Prestasinya yang terbaru 2021, Masya Allah banyak sekali ya. Salah satunya pemenang lomba menulis artikel ilmiah kategori artikel di Bapeda Kabupaten Belitung Timur. Nanti lebih lengkapnya Ibu dan Bapak bisa sambil nanti berkenalan juga bisa mengontak beliau di alamat email windaarianggraini@gmail.com. Demikian Bapak dan Ibu, profil singkat dari kedua narasumber kita. Nanti insya Allah kita akan mulai dulu dengan Bapak Fazri. Selanjutnya akan diikuti dengan pemaparan dari Ibu Winda. Monggo silakan Pak Fazri. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian. Selamat bertemu juga Ibu Winda. Kita baru sampai di chat nampaknya. Betul. Sekarang baru ketemu tetap maya. Wah, ini sepertinya peminatannya mirip-mirip, bisa kolaborasi lanjut nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali bergabung di kesempatan ini, Pak Dadan, tim kreatif juga. Luar biasa ini, yang kesekian kali ya kalau hadir melihat hampir tidak terhitung. Tapi ini mungkin kesempatan kedua untuk, maksudnya bukan berbagi tapi hanya menjagarkan ingatan kita semua saja berkaitan dengan topik yang memang sedang hangat, yang saya menyebutnya sebetulnya sudah lama gitu ya, hanya mungkin karena istilahnya kemudian dimunculkan sehingga kesannya menjadi sesuatu yang baru gitu. Izin berbagi layar Ibu dan Bapak. Ups. Iya. Saya membawa sebuah gambar yang isinya seperti tumpukan pasir yang warna-warni, tapi kalau dilihat tumpukannya hampir sama, hampir serupa, warnanya saja yang berbeda, jaraknya saja yang berbeda. Nah, nampaknya inilah yang disebut dengan perbedaan, tapi dalam kesamaan. Nah, gitu ya. Jadi sama seperti kelas kita,
nampaknya kita akan berhadapan dengan murid-murid yang tidak jauh berbeda, mungkin dari ukuran badan, kemudian latar belakang mungkin berbeda, tapi pada dasarnya mereka masih dalam kategori yang sama, begitu ya. Tapi kemudian bagaimana ketika kita berhadapan dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka? Saya berani katakan dari lama sebetulnya pembelajaran kita sudah diarahkan ke sini, sudah diarahkan kepada hal-hal yang berbeda ini. Karena pada dasarnya itu sudah sangat alamiah ya, bahwa manusia diciptakan ada laki ada perempuan, begitu diantaranya. Kemudian karakter mereka akan sangat berbeda. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah kelas, tentu akan menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dibuat menjadi berbeda, untuk dibuat menjadi sama, karena memang mereka berbeda pada dasarnya. Dan itu rasanya sudah anugerah ilahi, ya. Allah menciptakan siswa kita dengan keragamannya. Belum lagi dibarengi dengan latar belakang keluarga yang berbeda dan latar belakang sosial ekonomi, kemudian cara mendidik, lingkungan dan sebagainya yang berbeda. Untuk itu pada kesempatan sekitar mungkin karena berbagi nanti dengan Bu Winda ya, Bu Winda mungkin akan lebih banyak berkaitan dengan hal yang praktisnya. Saya akan melihat pada di sisi teoritis, tapi sebetulnya selain saya banyak yang praktis, tapi mungkin saya akan tayangkan beberapa saja yang relevan dengan bagi-bagi tugas kita ya Bu Winda ya. Supaya nanti ada porsi yang berimbang nanti. Baik, saya akan memulai dengan what, why, dan how. Sebetulnya nanti Bu Winda akan lebih banyak di how-nya dan mungkin ada why-nya juga begitu. Sebetulnya Ibu Bapak jika membaca sejumlah literatur nampak sebetulnya arahnya serupa. Kita disuguhi beberapa peristilahan ini misalnya. Bahwa differentiated instruction itu mengarah pada kesiapan siswa. Ya, jadi seberapa kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Seberapa minat siswa dapat terakomodasi. Kemudian bagaimana gaya belajar, kecenderungan belajar, siswa itu bisa diakomodasi. Tentu ini bukan hal yang mudah, saya harus mengatakan itu ya. Bukan hal yang mudah. Sesisanya adalah nanti bagaimana kita berinteraksi dengan hal-hal yang lebih praktis, teknis, bagaimana bisa mengelola itu semua. Hal yang lain tentang differentiated instruction ini adalah cara mereka pada dasarnya cara belajar mereka pada dasarnya beragam. Ya, karena keragaman itulah kita sebagai guru perlu untuk memiliki pengetahuan yang pertama dan kemudian bagaimana menyiasatinya. Karena perbedaan di kelas itu keniscayaan, tidak mungkin sama gitu ya. Tadi sosial ekonomi, latar belakang, cara hidup, lahir dan seterusnya itu berbeda ya. Nah, karenanya sebetulnya ini ya, bahwa dalam kelas yang memang menyentuh perbedaan tersebut, sebetulnya ada persamaan yang bisa dikenali ya. Dan kemudian persamaan ini yang kemudian dibangun untuk bisa mengakomodasi perbedaan yang ada. Agak sedikit filosofis ya. Persamaan tadi, misalnya persamaan usia, mungkin sekitaran anak kelas berapa, misalnya anak kelas 7 itu di kisaran 11, 12, 13 tahun misalnya gitu ya. Usia-usia begitu, ada perkembangan yang menurut bidang medis misalnya mulai lebih mengenal lawan jenis misalnya ya, ada pertumbuhan dari sisi badan. Secara general kan ada commonalities, ada keserupaan ya di antara mereka. Tapi ada juga perbedaan. Karena pada dasarnya misalnya mereka laki perempuan tadi ya, latar belakang, suka apalagi biasanya tambah mulai remaja itu. Nah, saya mengambil contoh SMP tadi karena paling nampak begitu ya perbedaannya. Jadi SMP ke atas
maupun bahasa Inggris sudah mulai diajarkan ya di tingkat yang lebih rendah gitu. Dan ini perbedaan ini menjadi hal-hal yang penting, baik itu berkaitan dengan proses mengajar maupun belajar. Mohon difahami istilah teaching and learning tentu bukan sekedar berkaitan bagaimana transfer atau transformasi ilmu yang disampaikan guru kepada murid gitu, atau untuk learningnya bagaimana murid belajar. Tapi segala sesuatu, segala elemen yang ada di dalamnya itu bisa berbeda gitu. Karenanya Ibu dan Bapak sekalian, saya mengangkat isu yaitu beberapa hal ini ya. Yang pertama, kita lihat bahwa perlu ada keterkaitan yang cukup baik antara guru dengan murid. Artinya memang tidak salah kalau di pertemuan pertama misalnya guru selalu calling the roles misalnya. Memanggil, kalau bahasa dulu waktu saya SD itu mengabsen. Padahal bukan mengabsen ya sebetulnya, mengecek kehadirannya, mengecek presensi ya. Makanya pantesan kalau instruksinya selalu mengatakan who's absent today. Loh yang ditanya kok yang absen, yang hadir enggak gitu. Nah, itu perlu disiasati nantinya ya. Lebih baik seolah-olah kita apa namanya? Kita tahu berapa jumlah di dalam kelas, kemudian I think everybody's here. Ya. Padahal sebetulnya oh no, Budi is not here. Gitu kan nanti akan ada interaksi. Oh, kelihatan tahu padahal belum tentu ya. Biasanya di pertemuan pertama itu sering terjadi ya. Kalau pertemuan pertama terjadi, oh, how many students are there in this class? Nah, itu ya. Itu untuk menunjukkan kedekatan. Oke. Could you move forward then sit over here next to him dan seterusnya, hal-hal seperti itu ya. Jadi harus ada perhatian. Dan jangan lupa ya, Ibu dan Bapak, saat membangun mengakomodasi perbedaan di kelas, interaksi dengan murid itu perlu ya. Dan cara mandang kita ya, kadang-kadang kan ada guru yang melihatnya kok atas saja. Begitu lihat ke bawah muridnya udah hilang gitu. Karena ngelihatnya ke atas terus. Ya. Atau lihatnya ke samping kiri saja. Begitu lihat kanan hilang juga muridnya. Dan seterusnya. Ya, jadi ini penting ada koneksi yang baik. Ada bahasa lain sebetulnya student teacher rapport. Ya. Jadi ada koneksi sebetulnya yang baik antara guru dan murid. Salah satunya guru mengenal murid. Nanti kalau muridnya tidak saling kenal ya diperkenalkan juga oleh gurunya gitu ya. Oops. Kelas itu sebuah komunitas yang tadi beragam, maka perlu difikirkan nanti bagaimana aktivitas itu bisa dilakukan sebagai komunitas belajar. Betul bahwa belajar itu bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, tapi mohon dicatat pembelajaran di kelas itu masih tetap dominan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris khususnya di negeri ini. Ya, artinya peran kita di kelas sebagai fasilitator, sebagai manajer, sebagai director ya di dalam kelas itu masih besar. Maka pastikan proses belajar berlangsung di komunitas di kelas kita. Ya, jadinya segala sesuatu pikirkan belajar gitu ya. Belajar tentu tidak selalu dibatasi dengan anak megang buku, anak pegang pensil atau bolpen, tidak ya. Ada interaksi di dalamnya, di mana makanya kalau di RPP itu ada istilah indikator ya. Nah ini mungkin ada Bapak Ibu juga yang sedang PPG misalnya. Saya sering mendapati kata indikator di dalam langkah pembelajaran itu tidak nampak ya. Di ATP itu tidak terlalu nampak. Nah ini sebetulnya disinilah tempatnya bahwa ada proses belajar di kelas sebagai sebuah komunitas. Nah, ini ada yang menarik yang saya dapat dari riset terkait differentiated instruction ini, pembelajaran yang beragam ini. Ada istilah task. Nampaknya tradisi mengajar kita atau tradisi kelas kita ternyata belum bisa sampai kepada ini secara utuh. Ya, kalaupun ada masih parsial. Apa yang terjadi adalah bahwa guru di dalam kelas cenderung dominan.
Jadi kalau bicara membandingkan antara teacher talk time dengan student talk time, boleh dicek. Teacher talk time masih lebih banyak daripada student talk time. Talk di sini sebetulnya berkaitan dengan task. Task itu adalah, kalau saya lebih suka menyebut aktivitas belajar siswa. Bagaimana aktivitas belajar siswa yang respectful? Saya menyebutnya aktivitas belajar siswa yang sesuai dengan kondisi, yang bijak disiasati, yang penuh dengan aktivitas belajar. Nah, ini ada beberapa ya yang ditawarkan dalam sejumlah literatur. Pertama, ini udah nggak sabaran tuh, turun nggak sabaran. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi bahwa tiap anak itu ingin sekali berinteraksi secara berimbang, ya. Jadi tidak ada sebetulnya anak yang cenderung dominan gitu, kecuali nanti gurunya yang perlu mensiasatinya. Jadi hasil kerja mereka itu perlu diapresiasi misalnya, ya. Perlu dinilai sama-sama dinilai. Jadi maaf, misalnya kalau di dalam kelas kalaulah tidak memungkinkan waktu tersedia untuk membicarakan tentang tugas ntar aku videoin. tugas siswa kita. Ini makan kelihatan tuh ya, kayak yang hiji kan isi. Oke. Lebih baik kita katakan kita hari ini 5 dulu ya. Nah, bisa gitu. Hari ini 3 dulu ya. Hari ini 2 dulu ya. Boleh, ya. Artinya, tapi suatu di saat yang lain mohon dicek juga yang sisanya, dicatat misalnya. Artinya apa? Kita menganggap bahwa semuanya berharga dan semuanya penting. Jadi semua di kelas kita itu penting gitu ya. Maka dari cara memandang penting, berinteraksi penting. Ya. Jadi tidak karena, maaf ya, sangat alamiah sebetulnya kalau guru tidak merasa cocok dengan sekelompok siswa. Ini anak nih rewel, anak ini rese, anak ini gitu ya. Itu wajar saja karena guru juga manusia kan gitu. Tapi tidak ditunjukkan gitu ya. Ya, tidak ditunjukkan. Ya, jadi itu rahasia kita ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah nih, perlu ada flexible grouping. Jadi ternyata Ibu Bapak boleh bereksperimen dengan keragaman kerja kelompok ya. Jadi berkelompok itu boleh yang istilahnya yang sama, boleh yang berbeda, boleh dicampur. Kita tahu di kelas itu kadang-kadang ada anak yang berkelompok ya. Kalau zaman SD saya tuh geng-gengan katanya. Ada geng si anu, geng yang suka nyimol, geng yang suka main bola, geng yang suka main basket, geng yang suka main gitar gitu ya, main musik gitu. Itu geng-gengan silakan. Nah, ini perlu dicek flexible grouping ternyata gitu. Yang mana nantinya ada grouping berdasarkan minat ya, apakah minat yang sama, minat yang berbeda, atau bahkan diberi kesempatan untuk memilih sendiri grupnya. Nah, biasanya kan suka ada pertanyaan dari guru, mau berkelompok sendiri atau ibu yang nunjuk? Ragam, buat ragam. Ya, jadi tidak harus satu. Tidak harus selalu guru yang milih, tidak selalu mereka yang milih. Fairness bisa dibangun juga. Ya, makanya dalam hal teknologi ada group generator gitu ya. Mengelompokkan berdasarkan jumlah, jadi itu fairness-nya terbangun gitu ya. Jadi kita tidak tahu siapa di grupan siapa karena apa? Mesin yang melakukannya. Terakhir, teaching up. Ibu Bapak, proses mengajar kita pada dasarnya meningkatkan, saya sebutnya dengan kapasitas. Di dalamnya ada pengetahuan, di dalamnya ada keterampilan, di dalamnya ada sikap. Kalau sekiranya saat Ibu Bapak mengajar kemudian, anak udah bisa, Ibu Bapak harus segera mengubahnya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Kurikulum ya yang diterjemahkan menjadi, kalau dulu ada silabus ya. Kemudian di kelas kita punya RPP, apakah RPP 1 halaman, RPP banyak halaman, RPP 1 pertemuan, RPP banyak pertemuan, semuanya serupa, pasti ada target ya, ada sasaran ya. Dan itu perlu 1 tingkat lebih tinggi ya. Jadi yang namanya mengajar itu teaching up,
one slide higher in difficulties, in complexities, gitu. Ya, karena apa? Begitulah belajar terjadi. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang siswa kita sudah tahu. Kalau sudah tahu nggak belajar sebetulnya. Tapi sesuatu yang sulit. Jadi kalau Bu susah, kamu tuh lagi belajar sebetulnya. Gitu. Ya, maka perlu ada proses scaffolding. Scaffolding itu seperti anak tangga ya. Kalau rumah kita bertingkat biasanya ada anak tangga. Tapi ada juga analogi yang lain ya sebetulnya. Kalau di rumah rumahnya kebetulan tinggi, kemudian tukang cat di rumah, tukang cat tembok di rumah itu mau sampai ke tingkat yang lebih tinggi biasanya dia membuat tangga ya. Kalau di Sunda tuh namanya esteger. Ada istilah yang lain sebetulnya scaffolding itu namanya. Jadi berjenjang gitu sampai ke atas gitu ya. Nah, pada dasarnya itu scaffolding. Jadi selalu ada jenjangnya. Kalau udah gini bisa, tak naik. Dari gini bisa, naik lagi. Gitu. Kalau belum bisa, jangan dulu. Mungkin ke kanan, ke kiri, artinya divariasikan. Ya. Nah, maka Ibu Bapak, ini bagian akhir dari slide saya. Ternyata persiapan itu sangat dibutuhkan. Jadi masuk ke kelas jika ingin memfasilitasi perbedaan di dalam kelas untuk menciptakan differentiated instruction, ya sebuah kelas yang mengakomodasi keragaman, maka persiapan itu sangat diperlukan, wajib, tidak bisa tidak, begitu ya. Karena apa? Karena setiap pelajaran kita itu perlu mengakomodasi ini ya, visualisasi, ya, aktivitas gerak, aktivitas yang bernuansa ada proses mendengarkannya, itu penting ada. Ya, perlu geraknya, visualisasi pun macam-macam, dari gambar yang tidak bergerak, dari teks, dari gambar tidak bergerak, gambar bergerak, dan seterusnya. Ya, itu perlu. Kemudian sebetulnya differentiated instruction itu menyadari bahwa perbedaan itu tetap dijaga, ya, bahkan didorong. Ya. Jadi tetap ada saja. Jadi biarkan ada perbedaan-perbedaan itu di dalam kelas kita gitu ya. Artinya nanti berkaitan dengan bahan ajar ya. Ini bagiannya. Bahan ajarnya perlu dibedakan. Ada ragam lah, bukan dibedakan. Kamu kelompoknya ini, kamu kelompoknya ini, tidak ya. Tapi perbedaan itu perlu disiapkan gitu. Bahan ajar misalnya bahan bacaannya bisa berbeda. Padahal sama-sama mengajarkan teks deskriptif, sama-sama mengajarkan introducing others misalnya, sama-sama mengajarkan causative have misalnya, sama-sama mengajarkan introductory it misalnya, tapi ada introductory it 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sana ada perbedaan pemikiran ya. Jadi kalau ada project itu sifatnya cenderung open ended gitu. Silakan saja membuat, tapi segala sesuatunya tetap terarah. Ya. Arahan tetap ada pada guru, Bapak Ibu. Tidak bebas kemudian dibebaskan, nggak jelas, Ibu Bapaknya juga bingung sendiri, ya repot nantinya. Perbedaan selain dari sisi konten juga dari prosesnya. Ya, misal bisa jadi tadi ya, kalau kita berkelompok tuh ada kelompok A, kelompok B, kelompok C yang tadinya ada kesamaan, nanti kelompoknya menjadi berbeda, sama peminatannya nanti yang berbeda. Ya, caranya pun bisa jadi nanti tekniknya atau strateginya ada strategi seperti ini ya, think, pair, share. Kalau pair kan selalu berpasangan ya, boleh tidak pair in groups gitu misalnya ya. Karena kelas kita cenderungnya besar, itu bisa difasilitasi ya. Jadi ada tempat-tempat berbeda. Kamu sebelah sini, kampus sebelah sini. Mereka punya otoritas di sebelah mana mereka belajar. Ya. Ini perlu dipikirkan. Bagian terakhirnya adalah produknya. Produk bisa beragam ya. Pembelajaran itu sebetulnya outcome kan yang kita harapkan. Bentuknya ada produk, ya. Bentuknya ada gagasan. Gagasan itu bukan sesuatu yang real yang bisa kita lihat, tapi ketika disampaikan misalnya dalam bentuk presentasi, kita bisa menangkapnya. Oh iya ya, gitu. Ya, makanya cenderung banyak melakukan refleksi, ya,
memastikan mereka punya tahu tujuan belajarnya. Seringkali proses journaling ya, menuliskan. Jadi ada menuliskan, kalau tidak bisa menulis coba dibicarakan gitu. Jadi ada hal seperti itu. Kalau menulis tidak bisa, coba buat gambar gitu. Jadi beragam saja disediakan. Ya. Nah, saya kira itu saja sebetulnya sebagai trigger untuk Ibu Bapak. Saya kira nanti dari Bu Winda akan semakin melengkapi. Ya. Baik, Masya Allah, matur nuwun sangat Pak Fazri. Sami-sami. Luar biasa nih awalannya tadi sedikit memberikan ilustrasi begitu bagi kita semua. Sebenarnya bukan satu konsep yang baru banget gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya sudah ada begitu, tapi mungkin istilahnya kita refresh lagi seperti itu Bapak Ibu untuk penerapannya di kelas. Baik, Ibu Bapak kami undang kembali untuk menuliskan pertanyaan. Silahkan bisa diketikkan di chat box pertanyaan Bapak Ibu terkait topik ini. Kalau tadi sudah Pak Fazri menyampaikan awalan di depan begitu tentang apa sih differentiated instructions begitu ya, hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu kita perhatikan begitu demi memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada, keragaman-keragaman yang ada di kelas kita. Selanjutnya mari kita undang dan kita dengarkan bersama-sama dari Ibu Winda. Kalau tadi lebih ke theoretical begitu ya. Kalau sekarang kita lebih masuk ke prakteknya seperti apa. Mungkin nanti bisa diberikan gambaran yang lebih detail oleh Bu Winda. Bu Winda, silakan. Terima kasih Bu Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Terima kasih Pak Dadan. Baik, saya akan mencoba berbagi sedikit saja Bapak Ibu. Saya bilang sedikit karena terus terang saja saya juga masih terus bereksperimen dan terus belajar mengenai apa itu differentiated instruction. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah ini. Bahkan mungkin sudah sering mengaplikasikan di kelas. Izin share slide ya Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba dengan judulnya nih, berani beda, lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai sedikit dengan tangkapan layar nih dari IG Dikmendiksus yang berbunyi meluruskan miskonsepsi implementasi kurikulum Merdeka. Saya akan fokus di sini di prinsip utama kurikulum Merdeka itu yaitu berorientasi pada murid dan memprioritaskan tumbuh kembang anak secara utuh. Nah, bukan hanya kompetensi akademiknya saja, namun juga karakter yang sekarang kita juga sering mendengar mengenai profil pelajar Pancasila. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Fazri bahwa hal ini sebenarnya sudah lama. Saya yakin setiap kurikulum selalu menegaskan bahwa kita harusnya melakukan pembelajaran yang sifatnya student center begitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi mirip seperti itu, namun mungkin lebih melihat murid sebagai pribadi yang unik dan berbeda. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Tidak akan saya jelaskan lagi. Saya rasa tadi Pak Fazri sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya akan lebih ke pertanyaan bagaimana cara mengajar yang berbeda. Ini ya kita udah tahu nih pembelajaran berdiferensiasi itu misalnya apa, namun bagaimana sebenarnya cara mengajarkannya. Nah, sebenarnya jika ditanya seperti ini, jawabannya sederhana. Jawaban yang sederhana itu apa? Yaitu cari dulu perbedaannya. Lalu maksudnya gimana nih?
jika kita guru ingin melakukan treatment yang berbeda, tentu saja kita harus cari tahu dulu perbedaan yang ada di murid di setiap kelas yang kita ajar. Lalu caranya seperti apa? Tadi juga sudah disinggung sedikit mengenai apa saja yang seharusnya kita ketahui terlebih dahulu. Mari kita sebut sebagai pemetaan awal. Jadi pemetaan awal apa saja yang harus kita lakukan meliputi 3 hal, yaitu kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar dari setiap murid. Melihat setiap aspek kesiapan belajar ini apa? Kesiapan belajar adalah kondisi awal yang sudah ada pada murid yang harus guru pahami sehingga apakah murid tersebut siap atau tidak siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kondisi ini meliputi banyak hal, diantaranya kondisi fisik, kemudian mental, emosional, kemudian kebutuhan dia atau tujuan dia terhadap belajar itu apa, dan tidak kalah pentingnya adalah background knowledge terhadap apa yang ingin kita sampaikan nantinya di kelas. Yang tidak kalah menarik yaitu mengenai minat. Saya yakin bicara soal minat, Bapak Ibu guru sudah paham bahwa murid-murid kita, jangankan murid-murid kita, kita saja para guru memiliki minat yang berbeda tentang banyak hal. Nah, minat-minat ini penting untuk diketahui. Minat ya seperti yang terlihat di slide, ada beberapa hal yang terkait dengan multiple intelligence, namun ada juga minat-minat yang mungkin beberapa murid sudah menunjukkan dengan sangat terlihat jelas, seperti minat olahraga, atau untuk anak-anak yang mengikuti lomba KSN berminat sekali dengan sains, atau beberapa murid berminat dengan bahasa, mengikuti debat dan sebagainya. Nah, minat-minat ini nanti akan membantu guru dalam memutuskan materi pembelajaran apa yang ingin digunakan. Selanjutnya, profil belajar. Di sini saya tampilkan gambar yang berfokus tentang gaya belajar siswa yang secara umum kita kenal. Ada yang visual, yang membutuhkan gambar, tulisan, kemudian audio, ataupun kinestetik. Setelah mengetahui apa saja yang harus diidentifikasi, tadi ada 3, yaitu readiness atau kesiapan belajar, kemudian profil belajar, dan juga minat siswa. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui pemetaan awal? Jadi terus terang saya waktu di awal mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi masih agak bingung mengenai bagaimana cara melakukan pemetaan awal. Apakah saya bisa bertanya langsung kepada para murid ataukah ada cara khusus? Nah, setelah beberapa kali mengikuti pelatihan juga Bapak Ibu, yang pertama itu cara yang mungkin paling saya bilang yang valid itu yaitu bekerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga psikologi dan juga konseling. Jadi sekolah kami contohnya di awal tahun pelajaran sudah melakukan kerjasama dengan salah satu biro psikologi dan konseling untuk melakukan psikotes mengenai beberapa aspek dari murid. Jadi mengenai kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian juga profilnya. Jadi dari hasil pemetaan itu bisa dilihat intelektual murid, kemudian gaya belajarnya apa. Tentu saja lembaga-lembaga ini memiliki instrumen sendiri yang terpercaya sehingga mereka bisa menyerahkan hasil kepada sekolah. Nah, dan cara lainnya tentu saja melibatkan guru bimbingan dan konseling, karena terus terang saja jika bicara tentang kesiapan belajar begitu, nampaknya guru BK juga memiliki ilmu mengenai hal ini. Nah, jika memang tidak
bisa mungkin cara tersebut karena harus melibatkan pihak luar, mungkin guru juga bisa mencoba dengan melakukan bukan eksperimen ya, pendekatan tersendiri kepada murid di kelas, misalnya dengan melakukan syura pendapat, tanya jawab seperti itu, atau survei dengan membuat angket sendiri, ataupun observasi selama KBM. Namun cara-cara ini tentu saja memiliki kelemahan tersendiri, karena terus terang saja ketika misalnya kita bertanya langsung kepada siswa, Bang, misalnya kamu belajarnya sukanya dengan apa gitu, bisa jadi jawaban siswa tadi tidak begitu tepat mendeskripsikan gaya belajarnya seperti itu. Jadi ada sedikit kekurangan dengan pemetaan dengan cara ini. Selanjutnya, selain pemetaan awal mengenai readiness dan profil belajar tadi serta minat, ada juga yang tidak kalah penting, yaitu melakukan pemetaan pada pemahaman mata pelajaran. Jadi kita guru bahasa Inggris tentu saja ingin mengetahui kira-kira level pemahaman bahasa Inggris si murid kita itu seperti apa. Hal ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, yaitu misalnya seperti melakukan pretest di awal pembelajaran, atau melihat penilaian di semester atau jenjang sebelumnya dengan melihat nilai rapor begitu, atau juga berdiskusi dengan wali kelas yang mungkin lebih memahami murid pada kelas-kelas tersebut. Namun tentu saja kita harus memikirkan lagi cara yang paling efektif karena bahasa Inggris sebenarnya, sehingga jam yang kita ampuh, kelas yang kita ampuh itu sangat banyak. Oke, jika sudah mengetahui pemetaan, kemudian apa sih gunanya pemetaan gitu? Jika tadi saya katakan bahwa untuk kita bisa melakukan diferensiasi di kelas, kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan mengetahui diagnosanya seperti itu, kita bisa memberikan obatnya atau melakukan treatment yang tepat. Nah, jadi tidak hanya kita mengetahui pemahaman murid, kemudian kita bisa tadi Bapak Jiri sudah bilang soal menentukan kelompok belajar, tentang flexible grouping seperti itu. Nah, untuk mengetahui anak ini memiliki minat yang sama atau berbeda, nah kita perlu melakukan pemetaan tadi. Kemudian ini juga berdampak pada pemilihan pendekatan, strategi, metode, ataupun teknik belajar yang ingin kita gunakan di kelas yang akan kita ajarkan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan rasa aman. Jadi rasa aman itu seperti apa? Jadi kalau di sekolah saya sendiri, karena sekolahnya berlokasi di pulau, Bapak Ibu, pelajar bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran yang dianggap sangat sulit begitu, karena satu, tidak ada penggunaan bahasa Inggris secara komunikatif di sekitar, tidak ada, walaupun sudah banyak turisnya, tapi belum cukup kuat untuk memotivasi murid untuk mempelajari bahasa ini, dan juga kekurangan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sedikit contoh mengenai pemetaan murid yang pernah saya lakukan di kelas 10. Jadi pemetaan ini saya kategorikan dari readiness. Readiness-nya ini melihat kepada background knowledge-nya murid. Jadi di sini saya kelompokkan murid yang memiliki kemampuan awal dan level berbahasa masih rendah, jadi masih general ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu memiliki kebebasan untuk melakukan pengelompokan. Kemudian di sini saya tambahkan di minat. Di minat itu misalnya sampai agak detail ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang menyukai olahraga, kemudian superhero, kemudian seni, ada yang suka tentang suka berpuitis begitu tentang kehidupan.
Kemudian di profilnya selain mencatat mengenai gaya belajar, saya juga sedikit menuliskan mengenai sikap siswa ketika belajar di dalam kelas lewat observasi. Nah, kemudian pengelompokan yang kedua yaitu murid yang memiliki kemampuan awal dan level berbahasa sedang dan masih perlu belajar banyak grammar. Nah, jadi di sini juga saya mencoba mengelompokkan mencatat minat dari siswa, kemudian tidak lupa gaya belajarnya, dan juga sikap yang ditunjukkan siswa pada saat belajar di kelas. Nah, ini hanya segelintir contoh mengenai bagaimana cara memetakan murid di dalam sebuah kelas. Nah, lantas setelah kita mengetahui hasil pemetaan tadi sudah memiliki indahnya di sini strategi yang bisa digunakan untuk menerapkan diferensiasi itu seperti apa. Nah, di sini saya mencoba mengambil 3 strategi yang dikemukakan oleh Tomlinson. Yang pertama adalah strategi konten, diferensiasi konten maksud saya, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Saya akan mencoba bercerita mengenai perbedaan diferensiasi yang saya maksudkan tadi. Nah, jadi diferensiasi konten itu jika Bapak Ibu bisa melihat definisinya, yaitu membedakan konten yang ingin disampaikan sesuai dengan hasil awal yang disebutkan tadi. Nah, ini sebenarnya memang agak repot ya Bapak Ibu, kita guru harus dituntut tanda kutip ya untuk memberikan treatment yang spesial untuk setiap perbedaan yang ada pada murid tadi. Nah, di sini saya sebutkan bahwa contohnya guru menyajikan materi jadi bukan berarti kemarin itu saya bahkan sempat bertanya gitu ya ke beberapa pemateri, bertanya bahwa apakah dengan memiliki 36 murid gitu, saya sebagai guru harus menyajikan 36 materi yang berbeda pula. Ternyata tidak seperti itu. Namun mungkin lebih kepada diambil secara garis besar. Jadi yang pertama misalnya untuk mentreatment atau memberikan layanan khusus kepada murid yang memiliki gaya belajar visual, maka guru menyajikan materinya sama, misalnya text analytical exposition katakanlah, maka guru akan menyajikan materi dengan disertai gambar atau mungkin video. Kemudian untuk murid yang memiliki gaya belajar audio bisa diberikan materi yang ada audionya atau tadi video ya, bisa mencakup kedua gaya belajar. Nah, selain itu kinestetik dengan memberikan aktivitas belajar di mana murid bisa bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses itu tadi sudah dijelaskan dengan komprehensif oleh Pak Fazri mengenai scaffolding. Jadi variasi proses itu adalah bagaimana proses kita menyampaikan sebuah materi kepada murid, tentu saja dengan secara berjenjang dari mudah ke sulit, dan menyampaikan sebuah materi yang sama tadi, walaupun sama ya kontennya tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu, namun menggunakan cara-cara yang berbeda. Sebenarnya saya yakin kita di kelas Bapak Ibu sudah mencoba untuk melakukan ini, yaitu jadi tidak hanya lagi sekarang monoton bahwa murid harus membaca teks dari buku teks begitu saja gitu, namun lebih melakukan variasi-variasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan beberapa, seperti misalnya guru meminta murid membacanya tidak hanya buku teks, tapi sudah beragam, apalagi untuk sekolah Bapak Ibu yang sudah difasilitasi jaringan internet, apalagi sudah boleh membawa laptop ataupun smartphone, jadi kegiatan membaca itu bahkan bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Tadi balik lagi ke cara menyajikan
materi dengan video atau audio. Kemudian melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok. Jadi diskusi ini saya yakin bisa dilakukan secara berpasangan ataupun secara kelompok kecil ataupun kelompok besar. Jadi ada praktek juga di outdoor mungkin untuk melakukan dialog di luar atau melakukan kegiatan wawancara, atau sekarang juga yang sedang ditekankan itu melakukan kegiatan berbasis project. Nah, selanjutnya diferensiasi produk. Tadi saya sempat mengintip ada di chat, ada salah satu guru yang bertanya apakah produk atau tagihan yang kita minta ke murid itu berbeda. Dulu saya itu termasuk salah satu guru yang mencintai keseragaman dalam meminta tagihan. Jadi misalnya saya meminta murid untuk mengumpulkan sebuah tulisan, maka saya akan meminta semua murid untuk meminta tulisan yang saya inginkan tersebut. Nah, namun saya belajar kembali dari diferensiasi produk bahwa sebenarnya kita bisa saja gitu membebaskan murid untuk mengekspresikan yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi pembeda produk atau diferensiasi produk itu kita bisa meminta murid misalnya memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya yang pertama yaitu perbedaan format. Jadi misalnya mengumpulkan tugas tidak harus satu format, misalnya semuanya harus diketik begitu dengan Microsoft Word, tapi boleh juga dengan tulisan tangan, boleh juga dengan PowerPoint, atau menggunakan aplikasi misalnya seperti Canva ataupun aplikasi lainnya yang murid sudah paham dan merasa aman menggunakannya. Nah, yang kedua variasi bentuk. Variasi bentuk itu misalnya tadi tulisan bisa diminta dalam bentuk artikel atau laporan atau puisi atau lirik lagu. Nah, bagaimana dengan speaking? Saya rasa mirip juga, bentuknya bisa dibedakan. Yang penting misalnya sama, tujuan akhirnya adalah sama. Nah, kemudian ada juga pembeda di media. Jika menggunakan media offline, misalnya Bapak Ibu bisa meminta murid untuk membuat dalam bentuk poster, tidak harus semuanya dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk poster atau iklan atau slideshow dan lain-lain. Kemudian untuk online bisa dengan membuat video, blog ataupun vlog dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah tagihan dalam bentuk tes. Dalam bentuk tes, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang kita setiap membuat soal sudah diminta untuk mengarah kepada soal asesmen nasional ataupun soal PISA. Jadi mirip. Jadi ketika memberikan tes, alangkah baiknya jika kita juga memberikan perbedaan soal gitu, tidak melulu pilihan ganda, tidak melulu uraian, namun juga true false. Saya yakin ada banyak format-format tes yang bisa diberikan kepada murid. Nah, ini adalah salah satu contoh penugasan. Jadi sebelum meminta penugasan, tentu saja dahulu. Nah, di sini misalnya contohnya adalah saya memberikan teks dan juga gambar begitu. Ini picture series waktu itu metodenya. Jadi saya memberikan contoh sebuah teks recount yang saya tulis sendiri. Saya termasuk agak sering mengambil teks dari buku teks, namun juga menyukai membuat teks sendiri karena lebih agar menggunakan vocabulary yang lebih familiar kepada murid. Nah, hasil produknya kemudian ini adalah produk yang dibuat oleh murid-murid saya, Bapak Ibu, sangat berbeda sekali. Jadi memang diferensiasi produknya terletak pada saya bilang oke, silakan menuliskan sebuah teks perjalanan kalian, pengalaman kalian mengenai sebuah perjalanan yang pernah kalian lakukan. Nah, minimal itu 3 paragraf. Nah, ternyata sebagian
murid ada yang menulis tangan, Bapak Ibu, masih menulis tangan dengan banyak alasan ya, tidak memiliki gadget, punya gadget tapi tidak punya pulsa dan lain-lain. Jadi masih ada sebagian yang menggunakan tulisan tangan. Itu ada yang lupa kayaknya menempelkan foto, ada juga yang menempelkan foto banget gitu Bapak Ibu di tulisan tangan tersebut. Nah, beberapa murid yang sudah jago gitu menggunakan aplikasi, dia menggunakan aplikasi mencoba menuliskan teks, kemudian juga menghadirkan foto di setiap cerita sesuai dengan contoh yang saya berikan. Nah, ada panjang pendeknya juga berbeda, tapi semuanya melewati, jadi tetap diberikan semacam apa namanya syarat itu Bapak Ibu, seperti jadi kalian silakan menulis temanya begini, minimal 3 paragraf begitu. Nah, jadi walaupun ada paragrafnya yang gemuk gitu, ada paragrafnya yang kurus sekali begitu Bapak Ibu, tapi tetap memenuhi syarat begitu. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ada yang sudah sangat jago menghadirkan cerita yang dengan apa namanya desain yang luar biasa, kemudian juga dengan bahasa Inggrisnya juga yang sudah sangat bagus begitu Bapak Ibu. Jadi ini contoh sedikit penugasan yang saya lakukan di kelas. Ini judul tadi saya ambil dari salah satu tulisan saya yang pernah terbit juga di Bluetooth Express. Berani beda, lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kurang lebih isinya mengenai pemahaman apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, Bapak Ibu, saya mengambil sebuah potongan dari bukunya Carroll and Camdensen. There is no recipe for differentiation. Jadi tidak ada resep khas melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu harus begini Bapak itu atau harus begitu, tidak. Jadi teachers should construct differentiated classroom in varying way depending on their own personalities, the nature of the subject, and grade level they teach, and the learning profiles of their students. Jadi setiap guru saya yakin memiliki cara-cara uniknya sendiri untuk mencoba mengakomodasi kebutuhan murid-murid kita yang unik tadi. Baik, itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena terus terang saja tadi saya sebutkan masih terus belajar. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Matur nuwun sangat Bu Winda, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Nggak kurang, malah mau nagih minta tambah. Bu Winda luar biasa ya, tadi lengkap sekali ya Bapak dan Ibu semua, begitu ya. Agak menantang judulnya ya, berani beda lakukan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Winda begitu awal-awal, langkah awal bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk tadi 3 hal penting tadi ya Bu Winda. Yang pertama, kesiapan belajar siswa, Dinas itu juga perlu diidentifikasi dari awalan. Kemudian minat siswa begitu juga kita sebisa mungkin begitu mewadahi multiple intelligence siswa yang beragam di kelas begitu. Kemudian yang ketiga, profil belajar, termasuk gaya belajar siswa kita, mungkin ada yang auditori, visual, begitu kinestetik dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemetaan awal melibatkan instansi atau lembaga terkait seperti psikolog, begitu ya, lembaga psikologi. Kemudian juga bisa melibatkan guru bimbingan dan konseling di sekolah, begitu ya. Terus juga bisa melakukan angket, survei, begitu tanya jawab langsung. Kemudian selanjutnya apa, Bapak dan Ibu semua? Kita nanti bisa juga mengetahui dulu tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Kemudian yang terakhir tadi, ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi itu bisa dikonten, diproses di awal ya, dari awal dikonten, kemudian diproses, dan untuk produknya ya tadi ya, tagihan akhir dari pembelajaran kita di kelas seperti itu. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Bapak Fazri dan juga Ibu Winda. Banjir kayaknya. Banjir ini Masya Allah luar biasa, soalnya Nampaknya di beberapa tempat hujan ya, seperti tempat saya juga hujan ini. Betul. Ini mengapunten sangat Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf, mungkin nanti akan kami pilih begitu dan kami kelompokkan. Yang pertama ada tentang kalau boleh Bu Dian, saya mencoba meramu sedikit saja. Dan mohon izin saya tidak akan agak panjang begitu kemudian, baik. Karena ada
Ada tugas negara yang lain menjemput. Oke, silahkan. Mohon izin meramu, ada beberapa hal yang saya coba tangkap. Sebenarnya ada yang agak detail dan perlu agak panjang, tapi saya coba respon semaksimal mungkin yang saya mampu. Yang pertama tadi kan ketika kita bicara tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, beda ya. Jadi artinya ada perbedaan, maka ibu bapak perlu menyiapkannya dari awal itu semuanya berbeda gitu. Yang sama apa? Mungkin itu pertanyaannya justru yang menarik. Yang sama adalah tujuan belajarnya ya. Jadi kalau tadi di sini ada pertanyaan berkaitan dengan bedanya IPK dengan tujuan pembelajaran apa? Bedanya cuma satu. Kalau tujuan pembelajaran itu baru bisa dicapai kalau sudah selesai semua prosesnya. Ya, satu pembelajaran misalnya selesai. Makanya kalau dalam beberapa literatur berkaitan dengan lesson planning, yang namanya tujuan pembelajaran itu disebutnya final target. Namanya final, ya ujungnya. Makanya bisa jadi tujuan pembelajaran itu tidak banyak, mungkin hanya 2. Ya. Karena kalau kita melihat CP atau yang dulu kita punya istilah KD dan KI dan KD, dan KD-nya pun fokusnya lebih banyak di 3 dan 4 gitu. Itu fokusnya satu reseptif, satu produktif. Selesai sebetulnya, itu tujuan pembelajaran. Nah, indikator tadi scaffolding-nya. Kalau kita punya 5 aktivitas belajar, maka ini akan 5 indikator. Ingat, indikator konsepnya adalah kata kerja operasional. Bisa dilakukan siswa, bisa diamati guru, bisa dinilai guru. Jadi semuanya harus muncul. Kalau tidak KKO, maka tidak jadi indikator. Jadi kalau misalnya murid berkelompok 5 orang, indikatornya apa? Belum ada itu. Tapi setelah murid membaca, berdiskusi berdasarkan video yang ditayangkan, lalu mereka menjawab pertanyaan, itu. Menjawab pertanyaan sebagai ujung dari indikator untuk kegiatan 1 gitu. Ya, jadi ini butuh diskusi panjang sebetulnya Bu Dian, izin merespons saja. Nah, maka Ibu dan Bapak dari bahan ajar itu tidak harus 1. Jadi kita pikirkan ada bahan ajar kedua, bahan ajar ketiga, bahan ajar keempat gitu ya. Kalau assessment tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan assessment. Assessment pun beragam. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Winda ya. Jadi assessment itu ada tesnya ada, ya portofolio performanya ada, portofolionya ada, posternya ada. Itu bisa dirancang gitu. Kapan waktunya? Nah, tadi ada pertanyaan ini problem based. Memang problem based, project based itu agak mirip-mirip ya. Karena semuanya berangkat dari masalah sebetulnya. Yang berbeda adalah kalau problem based hanya orientasinya bagaimana menyelesaikan masalah, selesai. Itu. Tetapi kalau project based tidak sekedar masalah terselesaikan, tapi bakal ada produk yang bisa dihasilkan. Ingat produknya akan ada 2. Produk yang sifatnya ide, gagasan itu produk. Yang keduanya adalah hasil karyanya. Misalnya tulisannya, ya. Presentasi itu kalau dipaparkan itu produk, tapi produknya produk lisan, sulit ditangkapnya kecuali direkam. Dan susah juga mendefinisikan rekaman itu seperti apa kecuali ditranskrip gitu kan ya. Nah, itu produk gitu. Jadi outcome itu akan begitu. Nah, makanya tadi dari bahan ajar beda, disiapkan beda-beda. Aktivitas ini misalnya aktivitas ini baru gambar, aktivitas ini ke video, aktivitas ini ada aktivitas. Tadi ada pertanyaan bagaimana menyiasati yang kinestetik. Di pertemuan sebelumnya saya pernah memberi contoh misalnya ada guru yang membuat aktivitas hanya sentence jumble sentence misalnya atau jumble words misalnya, tapi ditempel-tempel di dinding kelas atau kalau enggak di dinding kelas ya di meja begitu, itu bergerak gitu. Nah, itu kan memfasilitasi yang kinestetik sebetulnya, ya. Jadi di situ visualnya ada, di situ kinestetiknya ada, ya. Kemudian ketika mendengarkan instruksi dari gurunya, auditorinya juga jalan, gitu ya. Bisa sambil berinteraksi satu dengan yang lain misalnya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu ya, termasuk assessment tadi ya, yang sudah dipaparkan ada apa namanya, ada tabel ya dari Bu Winda itu ada tesnya. Sangat mungkin tes. Mohon nanti dicatat juga tesnya pun nanti bisa beragam. Tidak melulu pilihan ganda. Jangan lupa ada pilihan ganda itu pilihannya ganda ya. Kita sebetulnya kebanyakan pilihan tunggal. Dikasih ABCD, kalau SMP 4 pilihan, SD 4 pilihan, kalau SMA 5 pilihan ya. Tapi kalau TOEFL kan 4 pilihan sebetulnya. IELTS itu banyaknya 4 pilihan juga. Tapi kenapa Indonesia SMA dikasihnya 5 pilihan ya? Saya sampai sekarang belum tahu reason-nya apa ya, alasannya kenapa harus 5 gitu. Ya, Sehingga tambah banyak, saking tambah bingungnya bingung yang Pak Fazri. kelimanya semua benar gitu. Atau semua salah. Ya. Nah, tapi assessment ini yang 4 ini kemudian kan pilihannya jawaban ini apa? Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D gitu ya. Kalau 5 pilihan opsinya kesempatannya hanya 20% kan. Kalau 4 pilihan opsinya menjadi naik 25%. Kalau dijawab, kalau tidak dijawab kan 0% gitu ya. Nah, itu satu, tapi ada juga yang pilihan ganda yang sebetulnya ganda. Bahwa ada pilihannya, kemudian pilihannya bisa A dan B benar. Nah, mungkin zaman dulu, zaman mata pelajaran PSPB dulu ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kalau A itu pilihannya adalah 1-3 gitu ya. Kalau B itu 2-4 gitu ya. Kalau C 4 benar, kalau D semuanya benar ya dulu tuh. Nah, itu pilihan ganda namanya sebetulnya. Jadi ini sangat beragam. Berikan aja aktivitas-aktivitas itu. Tadi ada portofolio mau pakai gambar mangga, mau dicetak mangga, mau ditempel pakai tulisan juga silakan gitu ya. Ditempel lagi nanti di kelasnya mangga. Jadi banyak disitulah sebetulnya ketika Ibu Bapak sudah begitu, Ibu Bapak sedang mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Semoga tidak menjawab sehingga membuka peluang untuk diskusi lanjut. Tapi mohon izin, saya mohon izin gitu ya. Sengaja saja memberikan pemantik biar nanti bagian Bu Winda gitu ya yang menuntaskan. Tapi forum ini kan sebetulnya semuanya kata Pak Dadan tadi semuanya adalah narasumber sehingga semua pasti punya ide dan bisa berbagi. Ya, tidak harus karena ada narasumber gitu ya. Saya kira begitu, Bu Dian, Bu Winda, mohon izin dan Bapak Ibu mohon pamit. Insya Allah nanti bergabung kembali kalau ada forum yang lain, insya Allah kita bisa berdiskusi kembali. Thank you so Sekali lagi mohon much. Thank maaf you so kalau much, kurang Pak jelas, kurang Fazri. akurat, Terima dan kasih, banyak Pak kurangnya. Matur. Semoga Ini kita bisa foto berdiskusi dulu kembali. mumpung Pak Saya ingin Fazrinya menyapa masih. beberapa alumni yang mungkin pernah saya ajar juga. Sekarang mah jadi kolega ya. Oh, Ini kelihatannya banyak mengundang mahasiswa nih, jadinya seperti di kelas sendiri gitu ya. Atur nuhun Pak Dadan dan Bapak Ibu semua. Boleh foto dulu Pak sebentar Pak Oh, Fazri. boleh. Bu Tina sudah siap? Nah ini. Ya, siap. Siap. Oke, Ibu Bapak boleh dinyalakan dulu ya. Bu Tina boleh? Oh, bawahnya dari Bu Tina. Silakan. Punten. Ya, 3 slide ya di laptop saya. Slide pertama, 1, 2, 3. Thank you. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih teman. Terima kasih Pak Fazri. Wilujeng berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Semangat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Pak Dadan ini sudah 421, kita lanjut diskusi. Iya, lanjut saja. Lanjut aja ya. Ada Bu Winda kok. Ada juga beberapa pertanyaan ya. Tadi memang sudah banyak sekali yang dirangkum begitu dan dijawab oleh Pak Fazri. Mbak, nanti kita bisa minta bantuan juga dari Bu Winda begitu ya. Ini dari Ibu Rahmi Arti, Bu Winda. Bu Winda, bagaimana sih teknik evaluasi yang tepat untuk mengukur hasil belajar jika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menanyakan tentang teknik evaluasi ya. Monggo Bu Winda. Baik, Bu Dian. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Dadan, sebelumnya seperti yang saya sampaikan kemarin, saya kayaknya
hanya bisa membersamai sampai 16.30 10. Maaf soalnya sudah ditunggu, tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi mengenai teknik evaluasi yang tepat ya. Sebenarnya untuk teknik evaluasi tadi sudah sedikit dibahas di diferensiasi produk ya, Bapak Ibu. Nah, jadi jika ditanya yang mana yang paling tepat, saya rasa tidak ada yang benar-benar ideal begitu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan penilaian seperti apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, penilaian ini kan tadi bentuknya ada yang tes, ada yang non tes seperti itu. Jika boleh mengulang sedikit mengenai penjelasan yang tadi, Pak Fazri juga sudah menyebutkan bahwa dalam bentuk tes itu Bapak Ibu bisa melihat mana. Oh ya, sebentar. Mungkin daripada mengulang, saya sedikit sharing jawaban dari salah satu narasumber yang pernah saya tanya. Jadi beliau katanya selalu ketika memberikan soal begitu mencoba untuk mengakomodasi ini yang belum pernah saya lakukan juga, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan eksperimen bersama ini. Jadi ketika beliau membuat soal itu selalu mencoba mengakomodasi kebutuhan anak, misalnya dengan menghadirkan gambar dalam soal gitu. Saya belum pernah melakukan itu. Biasanya kan kita kalau bahasa Inggris itu soalnya teks terus gitu, teks pertanyaan. Nah, jadi beliau menghadirkan soal yang bergambar juga begitu. Kalau untuk audio sebenarnya untuk kita punya listening ya Bapak Ibu, di listening itu sudah terakomodasi. Untuk kinestetik saya nggak yakin kalau untuk evaluasi yang serius itu bisa gitu ya. Namun untuk kegiatan pembelajaran tentu saja anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ataupun eksperensial bisa dilakukan banyak hal. Seperti tadi Pak Fazri berbicara tentang jumble sentence, itu baru saja saya lakukan kemarin begitu di kelas. Jadi anak-anak ditaruh dalam satu kelompok, kemudian ditaruh kalimat yang sudah dipotong-potong, terus jadi mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh kalau kelasnya agak luas itu bisa ditempel ke depan gitu, atau boleh juga ditempel di kertas di dalam kelompok itu tadi. Atau ide lainnya untuk anak kinestetik itu ada galeri walking. Galeri walking itu bisa mutar dari satu dinding ke dinding yang lain. Namun tentu saja lagi-lagi ya Bapak Ibu, di sekolah kami itu termasuk kelas besar gitu. Semuanya anak-anaknya padat merapat jadi 34 sampai 36 begitu. Dengan luas kelas ya mungkin sama lah kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendesain pembelajaran yang membutuhkan gerak itu benar-benar harus diatur dari awal. Kemarin kita nyeret-nyeret meja dulu begitu untuk bikin kelompok dan ada space untuk berputar begitu. Jadi tadi yang saya bilang juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu agak tanda kutip repot banget gitu ya untuk kita para guru, karena kita harus menyiapkan banyak hal begitu. Kalau ya sebenarnya memang itu sudah tugas kita begitu menyiapkan materi, namun selama ini mungkin kita lebih cenderung pada task yang monoton begitu atau serupa seragam. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi kita dituntut untuk melakukan banyak hal yang berbeda gitu, dan itu Ini tadi yang kayaknya saya bilang repot. Jadi base. sorry Bu Indah tadi sempat nge-freeze. Bu Indah sempat nge-freeze. Halo? Halo Ya. Budi. Sip, Iya, sip. Ya. ya menghilang ya, nge-freeze saya. Oke, itu jadi kita dituntut untuk kreatif, menyajikan banyak hal yang berbeda tadi dan banyak mikirnya juga gitu. Ini hari ini mau ngapain, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Masya Allah itu sudah lengkap sekali tadi penjelasannya dari Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah. Iya. Semoga tadi sudah. Ya Bu Dian, Pak Dadan, saya benar-benar harus rapat di tempat Ini yang Bu lain. Indah bukan karena supaya tidak Bukan, ditanyakan. udah dibilang ke Pak Dadan dari Jumat lalu ya Pak Dadan. Iya. Soalnya rapatnya udah ready, tinggal nunggu saya. Baik, Bu Indah. Ya. Iya. Ya maaf. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah menunjukkan pukul 4.27.
Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dijawab juga dan dirangkum juga oleh kedua narasumber kita, Pak Fazri dan juga Bu Winda. Untuk nanti misalnya mau lanjut-lanjut kita diskusi, silakan bisa ke WhatsApp grup komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di sana. Begitu teman-teman. Sedikit informasi dari tim kelas kreatif untuk hadiah door prize. Ini door prize kemarin ya, aku dan buku ya, Pak Dadan ya. Halo Pak Dadan. Door prize kegiatan hari ini, Bu. Oh, dapat kegiatan hari ini ya. Untuk dapat kegiatan hari ini nanti akan disampaikan di WhatsApp grup IKM ya, oleh tim admin kelas kreatif. Jadi nanti Bapak Ibu ditunggu saja begitu pengumumannya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang hendak disampaikan, Pak Dadan? Tampaknya sudah, Bu, karena narasumber sudah tidak ada. Jadi biasanya kita off recording dulu, Bu Dian boleh closing. Setelah itu kita diskusi bebas sekitar 10-15 menit. Jadi yang off recording. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau saya boleh sedikit ya menyimpulkan dari sesi kita hari ini, tadi juga sudah saya rangkumkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa dari Pak Fazri dan juga Bu Winda ya. Jadi memang pembelajaran diferensiasi itu diperlukan saat ini begitu ya, apalagi kita sudah juga mulai menerapkan mengimplementasikan kurikulum merdeka, guna memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada di kelas, termasuk latar belakang siswa, kemudian gaya belajar begitu ya. Demi apa? Demi tercapainya tujuan pembelajaran. Meskipun memang tadi yang sudah disampaikan Bu Winda ya, repot gitu ya, rempong banget dari awal harus nyiapin ini itu gitu ya. Nggak cuma kontennya aja, ternyata proses dan produknya pun gitu ya, sampai akhiran pun kita harus siapkan gitu ya, tadi ya pembelajaran berdiferensiasi tersebut begitu ya. Seringkali juga kita merasa kagok gitu untuk berkreasi, kemudian memvariasikan metode pembelajaran ya, entah karena keterbatasan waktu, kepadatan materi dalam kurikulum yang kita harus capai gitu dalam satu semester gitu ya, lelah juga dengan segala aktivitas mengajar dan urusan administrasi begitu ya. Namun memang terkadang kita memerlukan ini Bapak dan Ibu ya, fleksibilitas dalam mengajar. Kita sebagai guru tidak kaku gitu ya, mampu memvariasikan metode pembelajaran di kelas sehingga tadi bisa memfasilitasi perbedaan dan keragaman yang ada di kelas kita, sehingga kita sebagai guru juga bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan siswa kita. Semoga kita semua Bapak dan Ibu nanti pelan-pelan begitu ya menerapkan, mengimplementasikan DI ini ya, differentiated instruction, sehingga siswa kita mampu gitu ya mengoptimalkan potensi siswa-siswi kita yang sebenarnya luar biasa. Mereka itu siswa-siswi kita tuh luar biasa, punya potensi-potensi yang kita sebenarnya nggak tahu, oh ternyata ada gitu ya. Dan ini bisa kita gali lewat DI ini ya, differentiated instruction. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berinovasi, dan berkarya bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Saya Dian Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.